forensik menurut Monahan dan Loftus adalah cabang psikologi yang dapat diaplikasikan dalam area hukum dan peradilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi forensik adalah ilmu yang membantu mengungkapkan kejahatan dalam proses hukum, di mana pekerjaan utama dari seorang psikologi forensik ini adalah menganalisa kondisi psikologi dari seorang terdakwa dan membantu menyembuhkan kondisi psikologi seorang narapidana. Selain itu, psikologi forensik juga merupakan spesialisasi dari cabang psikologi klinis yang memasuki masalah hukum. Dan psikologi forensik juga merupakan bidang yang menggabungkan praktek psikologi dan hukum. Pertama, pada tahun 1878, Wilhelm Wundt membuat kajian ilmiah atas mental manusia. Berawal dari inilah, para ahli psikologi mengembangkan kajian dari Wilhelm Wundt tersebut dalam memahami perilaku kriminal dalam rangka membantu proses hukum. Ini bisa kita baca dari yang telah tertera di sana. Tahun 1961, Torch menerbitkan buku teks psikologi forensik yang pertama kali, dan pada tahun 1976, Tapp melakukan kajian literatur mengenai kontribusi psikologi forensik. Singkatnya, tahun 1992, Kagehiro dan Laufer melakukan analisis isi atas berbagai penelitian yang terkait dengan topik psikolegal, dan setelah tahun 1992 mulailah banyak bermunculan berbagai buku teks tentang psikologi forensik. Nah, psikologi forensik di Indonesia yaitu mulai masuk dan digunakan dalam penegakan hukum pada awal tahun 2000-an, atau tepatnya pada tahun 2003 dalam kasus Sumanto. Saat itu, psikologi forensik terus mengalami perkembangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain yang tertera di sana, melingkup psikologi forensik juga ada psikologi perbuatan kriminal, psikologi perilaku kriminal, psikologi klinis forensik, psikologi koreksional, dan asesmen rehabilitasi perilaku yang tidak diinginkan secara sosial. Terus dari psikolog forensik yaitu menganalisa kondisi mental terdakwa atau narapidana, yang kedua mediasi atau membantu menyelesaikan masalah psikologi, yang ketiga menyembuhkan kondisi psikologis narapidana atau terdakwa, keempat, mengkaji motif pelaku kasus hukum dan mempelajari karakter orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, dan yang terakhir yaitu melakukan asesmen terhadap perilaku tersangka, pelaku, atau korban untuk membantu proses hukum dan pengambilan keputusan. Selain dari psikologi forensik, yaitu yang pertama interogasi adalah memeriksa seseorang tersebut. Tujuannya agar si pelaku tersebut mengakui kesalahannya. Yang kedua, criminal profiling, yaitu membantu aparat penegak hukum dalam memprediksi dan mencari perilaku kriminal dengan menyusun profil kriminal pelaku. Yang ketiga, yaitu melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Psikolog forensik dapat membantu penyelidikan untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari pelaku. Yaitu dapat berperan dalam menentukan kejiwaan pelaku. Ketiga, membantu dalam proses pemeriksaan. Ketiga, dapat membantu penyidik mempermudah proses penyidikan. Dan yang terakhir, psikolog forensik dapat memberi masukan dan bantuan kepada penyidik tentang langkah-langkah penyidik dalam pengawal pelaku. Perbedaan psikologi klinis dan psikologi forensik yaitu psikologi klinis, kliennya itu secara sukarela mencari bantuan atau evaluasi, sedangkan psikologi forensik biasanya berurusan dengan klien yang tidak ada di sana atas kehendak bebas mereka sendiri. Selain itu, psikolog forensik memperoleh datanya dari pihak di luar klien, sedangkan psikologi klinis dari kesediaan klien. Sehingga dalam penilaian, diagnosis, dan perawatan jauh lebih sulit karena beberapa klien dengan sengaja menolak upaya bantuan tersebut.